Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia. Yang terhormat Konsul Jenderal RI di Frankfurt, Bapak Acep Sumantri. Yang terhormat Dr. Iur Liona Nanang Supriyatna SH.M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Universitas Parahyangan Bandung. Dan moderator kita hari ini, Mas Yudi Sartika Halim dari Merpati Eval. Ibu dan Bapak yang kami hormati, perkenalkan nama saya Risa Wardani dari Fungsi Penerangan Sosial Budaya KJRI Frankfurt yang akan menjadi MC pada diskusi siang hari ini. Sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan pembukaan oleh Bapak Konjen. Yang ketiga presentasi dari narasumber, diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Yudi. Kemudian kuis berhadiah bagi 5 pemenang bagi peserta yang berdomisili di Jerman, maksudnya di wilayah KJRI Frankfurt dan sekitarnya. Dan terakhir penutup. Marilah kita tanpa berpanjang waktu mulai saja kita diskusi hari ini yang bertema modernisasi tata hukum dan administrasi kepemerintahan yang akan dibawakan oleh Bapak Liona. Waktu dan tempat kami persilahkan bagi Pak Konjen untuk memulai sambutan. Silahkan Pak Konjen. Baik, terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam merah putih. Yang saya hormati Bapak Dr. Iur Liona Nanang Supriyatna SH.M.Hum, Kang Liona saya biasa panggil, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Yang saya hormati Ibu Jovi Puspa, Ketua Merpati. Yang saya hormati Mas Yudi Halim, sebagai moderator pada forum kita hari ini. Terima kasih atas kesediaannya menjadi moderator. Para sesepuh dan tokoh masyarakat serta peserta forum Rebuan yang saya banggakan. Saya bersyukur dan sangat senang bahwa kita dapat bertemu kembali pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri acara forum Rebuan yang kali ini spesial kita selenggarakan pada hari Minggu. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita bersyukur bahwa situasi di Jerman dan Indonesia sudah ada perbaikan dan mudah-mudahan nanti akan terus semakin membaik sehingga kita bisa segera kembali kepada kehidupan new normal. Atas nama KJRI Frankfurt saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu semua atas kesediaan untuk hadir pada forum Rebuan ini yang kita selenggarakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Merpati atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan forum Rebuan spesial hari ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada forum Rebuan kali ini kita mendapatkan satu kehormatan untuk bisa berdiskusi dengan Dr. Iur Liona Nanang Supriyatna SH.M.Hum. Sahabat saya satu angkatan di kursus reguler Lemhanas angkatan 58, salam 58 Liona, pada tahun 2018. Dan beberapa kali kita di Lemhanas berkesempatan berada dalam satu kelompok. Nah, Pak Liona ini teman diskusi yang sangat seru, selalu bersemangat dan menyenangkan. Dan sekarang telah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dan Kang Liona juga seperti tadi sudah memperkenalkan di awal, lama tinggal di Frankfurt, jadi alumni dari masyarakat kita di Frankfurt. Nah, beliau nanti akan memberikan berbagai informasi terkait Omnibus Law dan akan menyampaikan pandangan mengenai modernisasi tata hukum dan administrasi pemerintahan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita memaklumi di bulan November yang lalu, pemerintah telah mengundangkan salah satu Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
kita mencermati di dalam proses pra dan juga pembahasannya di DPR RI, Omnibus Law ini telah memicu banyak perdebatan di tingkat nasional. Nah, kita tahu istilah Omnibus Law ini kita sangat akrab ya dengan istilah ini ketika pidato pelantikan Bapak Presiden Joko Widodo di Oktober 2019. Nah, nanti Kang Leona nanti tentu akan menjelaskan nih, proses dan sebagainya dari Omnibus Law. Tapi kita pahami bahwa sejatinya Omnibus Law ini lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi, mencakup undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan juga pemberdayaan UMKM. Yang paling sering jadi polemik, yakni Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Namun syukur alhamdulillah pada akhirnya ini sudah dapat diundangkan pada November 2020. Demikian juga kita mencermati berbagai peraturan turunannya juga sudah diselesaikan oleh pemerintah. Nah, tentu kita berharap banyak bahwa dengan Omnibus Law tersebut akan mendukung upaya prioritas pemerintah saat ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana Bapak Presiden telah menyampaikan kepada publik beberapa hari yang lalu, bahwa selama pandemi COVID-19 ini, Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi minus, namun tidak separah yang dialami oleh negara-negara lain. Nah, memang kita sangat terpukul di awal era pandemi yang kita tahu menggerus pertumbuhan ekonomi sampai minus 5,32%. Nah, namun pemerintah dengan berbagai paket kebijakan ekonominya telah berhasil membawa perekonomian Indonesia ini naik dan tumbuh lagi, sehingga tercatat di akhir tahun 2020 berdasarkan data dari Biro Statistik, pertumbuhan ekonomi kita mencapai minus 2,07%. Dan saat ini kita mulai rebound, meskipun belum seperti yang diharapkan, karena di kuartal pertama ini pertumbuhan ekonomi kita masih minus 0,74%. Namun kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan terus positif seiring dengan perbaikan situasi pandemi di Indonesia. Bahkan Bank Dunia dan IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 itu akan mencapai 4 sampai dengan 5%. Nah, kita berharap dengan semakin banyaknya angka kesembuhan COVID-19 yang mencapai 90% dan semakin banyaknya masyarakat yang sudah divaksinasi di Indonesia, diharapkan dapat segera menciptakan herd immunity dan kita segera masuki kondisi kehidupan masyarakat dan ekonomi new normal. Dengan berbagai informasi yang nanti akan disampaikan oleh Kang Leona pada forum Rebuan Spesial ini, tentu akan memberikan masukan kepada kita semua mengenai hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di luar negeri untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui salah satunya upaya modernisasi tata hukum dan administrasi pemerintahan, termasuk tentu juga adalah implementasi dari Omnibus Law. Demikian kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa memulai forum Rebuan Spesial ini. Semoga forum Rebuan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Konjen untuk sambutannya. Baiklah, acara kami serahkan kepada Mas Yudi untuk memoderasi acara ini selanjutnya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Acep, terima kasih Bu Risa. Selamat datang buat semuanya. Juga terima kasih untuk Pak Hokan dan rekan-rekan organisasi Merpati Evo yang lain yang sudah banyak membantu demi terselenggaranya acara kita hari ini. Juga selamat datang dan terima kasih khususnya buat Bapak Dr. Ior Leona Nanang Supriana SHMPum. Ya, terima kasih Pak sudah mau menyediakan waktunya untuk kami di sini. Ya, seperti sudah disebut sebelumnya, mungkin ada baiknya kita mengenal sedikit mengenai Bapak Leona ini. Beliau adalah pria kelahiran Kuningan tahun 1964, yang merupakan alma mater Universitas Parahyangan, yang kemudian mengajar di Universitas Parahyangan sejak tahun 1990 ya Pak, sudah cukup lama. Dan saat ini menjalankan fungsinya juga sebagai
Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung sejak tahun 2019 kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Dalam rangka mendalami bidang yang telah ditekuninya, beliau juga seperti telah disebut sebelumnya, beliau pernah studi juga di Gießen, Jerman. Ya, mungkin banyak teman-teman sudah kenal beliau dalam rangka studi ini waktu kediaman beliau di Jerman saat itu. Di samping aktivitas-aktivitas rutin beliau sebagai dosen di Universitas Parahyangan, beliau juga sudah sering mengisi acara-acara sebagai narasumber di berbagai forum, serta menulis banyak karya ilmiah dan buku. Mungkin kalau boleh kami sebutkan bukunya satu saja, yang cukup menarik ialah The Implementation of International Human Rights Law in the Indonesian Legal System, yang diterbitkan oleh penerbit Johannes Hermann Verlag, Gießen, Jermani, tahun 2007. Mungkin ini sedikit perkenalan singkat akan Pak Liona sebagai narasumber kita hari ini. Kalau ada kesalahan, kekurangan dari penggambaran singkat ini, kami mohon maaf Pak. Ya, tanpa menunda waktu lebih lama, mungkin kita persilakan Pak Liona untuk memulai mengenai omnibus tema kita hari ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Yudi dan Ibu Risa. Merasa sangat terhormat saya karena bisa bersua di sini. Terima kasih Pak Konjen, ya, Kang Acep. Seperti disebutkan tadi, sama-sama satu kota dari Kuningan. Sama-sama studi di Lemhanas waktu 2018 ya. Saya ketemu lagi dengan Mbak Mbak Jovi, Kak Rosli, dan teman-teman semua, mengingatkan beberapa tahun yang lalu ketika saya di Gießen ya, studi, dan saya juga dulu cukup aktif ya menggerakkan mahasiswa Indonesia pokoknya untuk berkumpul untuk apa saja ya. Jadi ini bukan hal yang kenangan ini sudah begitu lama, dan saya kembali ke Jerman itu dalam rangka waktu itu ada kesempatan presentasi di Wina, di UNESCO, kemudian saya mampir ke Gießen, tapi sudah lama sekali. Ya, oke. Saya diminta bercerita lah, sharing tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, mungkin ini adalah suatu sharing saja karena saya sebelum undang-undang ini diundangkan, masih RUU, kita menyelenggarakan diskusi-diskusi di kampus. Pada waktu itu memang pas sekali dan pandemi menyerang dunia, sehingga waktu itu kami mengadakan webinar mungkin sekitar 30 kali ya, 30 kali khusus tentang Undang-Undang Cipta Kerja, dari mulai RUU-nya sampai dengan disahkannya undang-undang. Mungkin pembicaranya sekitar 4-5 orang setiap kali bicara. Jadi kalau dijumlahkan mungkin udah ada 120 pembicara di Fakultas Hukum membicarakan ini. Ya, membicarakan Omnibus Law dari mulai RUU sampai dengan undang-undangnya. Jadi saya hanya sharing saja tentang pengalaman saya dari diskusi-diskusi bagaimana substansi Omnibus Law ini ya. Kemudian kalau kita bicara soal Omnibus Law ini, dengan sendirinya juga kita akan membicarakan tentang modernisasi tata hukum dan administrasi pemerintahan. Kebetulan saya juga seorang advokat ya, pernah berpengalaman advokat sejak tahun 90 ya. Pernah juga menangani klien-klien dari Jerman, dari mana-mana yang investasi di Indonesia. Dan saya akan memberikan penjelasan bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sungguh sangat luar biasa, sehingga mungkin kalau kita sudah selesai diskusi ini, ada teman-teman dari Jerman yang mau investasi,
atau promosikan bahwa investasi di Indonesia sangat mudah, tidak berbelit-belit lagi, tidak seperti zaman dulu lagi. Sekarang sudah sangat profesional, sudah sangat modern, sudah didukung dengan administrasi pemerintahan yang modern, yang good governance, dan juga sudah tata hukum yang menuju yang sudah modern, tidak lagi seperti yang dulu. Nah, memang kalau kita harus kita akui untuk KUA Perdata dan KUA Pidana itu masih peninggalan zaman Belanda. Ya, tetapi ada sektor-sektor hukum lainnya yang dimodernkan. Mari kita lihat ya substansinya apa saja yang dimodernkan di sini. Bentar, saya share. Sudah terlihat? Mas Yudi? Sudah kelihatan. Oke, judulnya saya ubah sedikit ya, peranan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja menuju Indonesia Emas tahun 2045. Karena ini sudah pasti akan menyangkut modernisasi tata hukum dan administrasi pemerintahan. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja, kalau saya flashback sebentar, latar belakangnya adalah pertama hiperregulasi. Ya. Nah, ini terdapat kompleksitas dan obesitas regulasi di pusat dan daerah. Ya. Ada sekitar 8.486 perusahaan peraturan pusat, 14 ribuan peraturan menteri, 4 ribuan peraturan kementerian-kementerian, 15.000 peraturan daerah, totalnya sekitar 43.600 peraturan. Nah, ini yang menghambat investasi, menghambat pembangunan karena begitu berbelit-belitnya. Bayangkan waktu sebelum ada Omnibus Law ini, sebelum ada proses perizinan dipercepat itu, saya mengurus klien saya yang mau ekspor garment misalnya, itu saya harus melampaui 25 meja perizinan, 25 meja perizinan, mulai dari, itu belum di Jawa Barat, ya, di Jakarta saja ada 25 meja yang seharus saya hadapi, sehingga saya tidak kuat dan selalu minta bantuan kepada orang-orang yang spesialis mengurus itu, dan itu pengeluaran lagi. Nah, model-model seperti ini, investor Jerman itu tidak mau, tidak masuk akal. Kalau ada, misalnya saya katakan ini bukan suap tapi Trinkgeld, dia nggak percaya apa Trinkgeld itu. Di sini kok besar sekali, kalau Trinkgeld di Jerman mungkin ya orang minum kopi ya 5 euro selesai, tapi di sini sampai demikian banyaknya. Orang-orang yang background-nya hukumnya seperti itu sudah tidak masuk akal. Ya, sehingga seringkali dari situ saja sudah nggak maulah investasi di Indonesia misalnya, lebih baik di Vietnam atau di negara-negara lain ya yang simple begitu. Nah, ini sudah tidak ada lagi terjadi seperti itu, ya sudah hapus semua ini yang berbelit-belitnya ini. Jadi karena hiperregulasi maka tidak bisa bersaing dengan negara lain Indonesia ini ya. Jadi peringkat daya saing begitu rendah. Hasil survei terkait doing business in Indonesia itu menyatakan bahwa memang permasalahan utama di bisnis di Indonesia itu adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, kemudian akses pendanaan, kemudian infrastruktur, kemudian kepastian kebijakan, ya, bertabrakan dari satu dengan yang lainnya, kemudian kenaikan upah, nilai tukar, dan lain sebagainya. Nah, ini semua memperlemah daya saing Indonesia. Dan saat ini saya kira sudah mulai kelihatan bahwa mulai dari sini pemerintahan kita akan menuju terus memodernisasikan birokrasi-birokrasi di pemerintahan ya, di daerah, di pusat. Ya, bahkan sekarang kalau misalnya izin tidak selesai dalam waktu tertentu, dianggap akan selesai. Ya, jadi
Artinya kalau misalnya kepala daerah memperlambat, percuma, karena dengan sendirinya akan terbit, dengan otomatis akan terbit begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah soal kebutuhan kerja. Memang angkatan kita ternyata banyak sekali yang angkatan kerja, dan ini penyerapannya tidak seimbang begitu, penyerapan tenaga kerjanya. Ya, jadi tingginya data angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja dan bekerja tidak penuh. Memang ini sempat jadi isu di Indonesia dengan dibukanya investor dari China misalnya, karena China ini negara yang ingin memberikan pengaruhnya kepada hampir seluruh negara di dunia, tapi dengan kesejahteraan. Ya, saya kira di mana-mana China seperti itu. Ya, berbeda dengan Amerika misalnya. Dia datang misalnya dengan keamanan, dengan ya seperti itu. Saya kira China sudah berubah orientasinya untuk kesejahteraan, sehingga banyak sekali negara-negara yang terbuka atau membuka investor Cina dari Cina, termasuk juga dengan Indonesia. Cuma di sini di Indonesia seringkali berita-beritanya yang sangat luar biasa lah. Ya, padahal sih tidak benar seperti itu. Dan saya kira yang datang dari Cina itu adalah tenaga kerja yang ahli, bukan buruh-buruh kasar. Karena tidak mungkin di Cina sekarang sudah semuanya serba mesin, kemudian datang ke Indonesia masih menggali dengan cangkul segala, ya tidak mungkin tenaga kerja seperti itu. Tapi yang datang itu betul-betul memang ahli. Nah, kalau ahli itu diperbolehkan, ya, dan itu harapannya akan ada transfer knowledge atau transfer ilmu. Nah, kemudian usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi ini. Jadi perlu pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran koperasi. Ya. Kemudian kita ketahui juga perekonomian global, ya terjadi ketidakpastian, pelambatan perkembangan ekonomi, ini juga mempengaruhi ekonomi Indonesia. Nah, metode Omnibus Law, ya, atau Undang-Undang Cipta Kerja, ini tadi untuk mengatasi hiperregulasi, ya. Sebenarnya ini metode Omnibus itu untuk mempermudah, menyederhanakan proses, dan meningkatkan produktivitas dalam penyusunan peraturan sebenarnya itu. Jadi, nah, tadi saya katakan terdapat ribuan peraturan, ya, ini menggambarkan kompleksitas regulasi di Indonesia. Kemudian kita pangkas, Indonesia pangkas, sederhanakan, dan diselaraskan. Ya, maka lahirlah Omnibus Law ini. Manfaatnya penerapan Omnibus Law ini adalah Omnibus Law sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ini akan menghilangkan tumpang tindih antar peraturan undang-undang satu dengan yang lainnya. Kemudian terjadinya efisiensi prosedur perubahan dan pencabutan peraturan undang-undang, dan yang penting juga adalah menghilangkan ego sektoral di sini. Nah, ini menurut saya juga salah satu bagaimana memodernisikan tata hukum kita dan administrasi pemerintahan kita. Jadi sebelum ini kan ego sektoralnya sangat tinggi sekali, ya. Ini jadi tidak ada suatu koordinasi yang efektif dan efisien. Nah, konsekuensi penerapan Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau undang-undang existing masih tetap berlaku atau undang-undang yang ada masih tetap berlaku, ya. Jadi undang-undang ini tetap berlaku, undang-undang yang ada itu, kecuali bagian pasal atau materi hukum yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku. Ya. Kemudian undang-undang existing tidak berlaku lagi apabila pasal atau materi hukum yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti atau ruh dari undang-undang tersebut. Kemudian pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada 1.203 pasal dalam 79 undang-undang. Sebenarnya ada 11 klaster pembahasan di dalam undang-undang ini. Yang pertama, penyederhanaan perizinan. Yang kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, tenaga kerjaan. Yang keempat, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan perkorporasian. Kemudian kemudahan berusaha. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana mudahnya sekarang berusaha di Indonesia. Ya. Kemudian dukungan riset dan inovasi. Kemudian administrasi pemerintahan yang dimodernkan, ya, yang semua sudah digital begitu. Ya. Kemudian pengenaan sanksi. Ya. Kemudian pengadaan lahan. Kemudian investasi dan proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus.
Ya, ini juga kita bisa tawarkan kepada investor-investor di Jerman misalnya. Nah, kemudian ada penyerahan izin berusaha, ya ini ada di sana ruang lingkupnya, izin lokasi, tata ruang, izin lingkungan, IMB, penerapan RBA, 18 sektor lah di sini. Kemudian persyaratan investasi, ya kegiatan usaha yang tertutup, bidang usaha terbuka, misalnya ada priority list misalnya, dan pelaksanaan investasi. Kemudian ketenaga kerjaan, ya upah, saya kira upahnya semakin bagus, kemudian pesangon juga semakin bagus, ada upah minimum, PHK juga tidak semena-mena, outsourcing juga ada kelebihannya lah sekarang. Ya, tenaga kerja asing juga diatur demikian rupa, jam kerjanya juga lebih jelas lagi. Ya. Kemudian yang keempat, kemudahan perlindungan UMKM dan koperasi. Ini berbasis data tunggal, ya. Jadi kemitraan, ya sekarang ini sedang digalakan ini UMKM ini sedang digalakan oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kemudian kemudahan berusaha, ya, soal keimigrasian, soal paten, pendirian PT. Pendirian PT dulu wah ribet sekali, sekarang enggak lagi. Jadi kebebasan pribadi individu kita tidak lagi berdasarkan modal. Kalau Kang Acep pulang ke Indonesia, kemudian telepon saya, kita bikin usaha di mana, di Kuningan, ayo ya investasi, udah nggak ribet lagi Kang Acep. Jadi bisa dengan luar biasa lah sekarang. Ya. Kemudian dukungan riset dan inovasi, ya di dalam peraturan ini diatur administrasi pemerintahan, ya ini penataan kewenangan, mana kewenangan daerah, mana kewenangan pusat, dan kewenangan pusat itu tetap ada kewenangan pusat, tapi industri yang strategis, ya, yang misalnya berbahan nuklir lah, itu pusat kewenangannya. Kalau di luar bahan-bahan yang tidak berbahaya itu kewenangan daerah sekali. Jadi sekarang sangat mudah, cepat, dan pasti begitu. Kemudian pengenaan sanksi, ya menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi. Jadi sekarang tidak ada lagi kriminalisasi terhadap mal administrasi, tidak ada lagi. Dulu mah sering terjadi, ya di kriminalisasi terhadap kesalahan administrasi. Sekarang tidak lagi. Ya, sanksi berupa administrasi dan atau perdata, tidak ada lagi pidananya. Kecuali memang melakukan kejahatan. Kemudian pengadaan lahan, pemetaan kawasan hutan sekarang diatur lebih pasti lagi. Kemudian investasi dan proyek strategis nasional, di sini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law ini. Kemudian kawasan ekonomi, ya, yang khusus atau di sini ada one stop service, jadi tidak lagi berbelit-belit lah. Ya, jadi terciptanya suatu kelembagaan atau administrator yang sudah mapan, ya di sekarang ini. Jadi sudah ada kawasan industri, terus infrastruktur pendukungnya sudah lengkap. Nah, di Majalengka itu Kang Acep, ya dekat wilayah kita itu kan sekarang dibangun pelabuhan dan sudah dibangun jalan tol dan akses ke pelabuhan di sana, ya jadi kawasan industri khusus, ekonomi khusus di situ sudah dibangun. Jadi ini salah satu daya upaya pemerintah bagaimana meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia ini. Kemudian alur pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja, ya ini Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja. Kemudian mengatur soal investasi, ya. Ini investasi adalah sumber cipta lapangan kerja. Ya. Nah, kemudian ada klaster-klasternya, ada klaster pokok yaitu ekosistem investasi. Ya, jadi supaya investasi itu berlanjut terus. Kemudian karena itulah perlu adanya penyerahan perizinan, kemudian persyaratan investasi tidak bahkan izin imigrasi itu, visa itu dipadukan dengan investasi tadi, ya. Ketenaga kerjaan, kemudahan berusaha, ya. Jadi sekarang semua mudah sekali. Riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi. Kemudian didukung oleh klaster-klaster pendukungnya.
klaster pendukungnya sebenarnya itu administrasi pemerintahan di sini. Nah, dari di sini UMKM, bagaimana membentuk sekarang kemudahan, dipermudah ya membentuk UMKM, pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Kemudian juga diatur tentang kriteria UMKM, basis data tunggal, kemudian kolaboratif processing atau cluster, kemudian perizinan tunggal, ya, kemitraan, insentif, pembiayaan. Kemudian pemerintahan di sini investasi dan proyek pemerintahan, investasi pemerintahan, kemudian proyek pemerintahan. Ini semua adalah untuk mempercepat pembangunan Indonesia. Kemudian urgensi Undang-Undang Cipta Kerja, ya ini dinamika perubahan global, ya perlu respon yang cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Ya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan kompetensi serta kapasitas pencari kerja, peningkatan produktivitas ya sebagai cerminan efisiensi perekonomian, ya, berpengaruh pada peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas Indonesia itu masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN. Ya, ada 3 negara ASEAN yang kontribusi produktivitasnya pada pertumbuhan ekonomi negatif. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, kemudian peningkatan investasi yang mendukung pengembangan usaha bisnis sehingga meningkatkan income dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi. Kemudian pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB. Apabila tidak ada penyederhanaan peraturan, ya maka lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain, ya, yang lebih kompetitif, ya. Kompetensi dan daya saing pencari kerja lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Ya. Kemudian penduduk yang tidak bekerja akan semakin tinggi. Ya, Indonesia terjebak dalam jebakan berpendapatan menengah ini terus dan bahkan rendah kalau ini tidak ada perubahan. Oleh karena itu ada Undang-Undang Urgensi Cipta Kerja ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya tadi saya kira ini adalah suatu hal yang positif bagi pemerintahan Jokowi itu. Jadi saya kira bukan sekedar kemarin itu karena pandemi tidak bisa demo, tapi memang banyak sebagian masyarakat Indonesia mendukung ini sejak awal juga. Ya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah langkah strategis mewujudkan visi Indonesia 2045. Ya, jadi kita lihat kondisi global atau eksternalnya. Ya, saat ini tidak ada kepastian dan terjadi perlambatan ekonomi global tadi, seperti yang dikatakan Pak Acep tadi juga. Kemudian dinamika geopolitik dari berbagai belahan dunia, ya kita juga menyaksikan bagaimana perlombaan Cina dan Amerika di Laut Natuna, ya itu yang kita lihat seperti itu. Ya. Kemudian perubahan teknologi, industri 4.0 atau ini di Indonesia ini memang hidup dari berbagai stratifikasi teknologi industri ini bermacam-macam. Masih ada yang 1.0, 1.0, 2.0, 3.0 dan ada yang sudah 4.0 ada. Jadi semua ada di Indonesia ini, ya. Nah, tapi saya kira sekarang semuanya menuju ekonomi digital. Ya, jadi sekarang sudah banyak sekali desa-desa pintar dan banyak sekali para sarjana Indonesia yang back to desa kemudian membangun jaringan-jaringan. Sudah banyak sekali. Kemudian kondisi nasional internal saya kira ya ini yang 1 tahun yang lalu ya tadi memang terjadi fluktuasi ya. Kemudian permasalahan ekonomi dan bisnis, tumpang tindihnya regulasi tadi juga menghambat investasi, kemudian efektivitas investasi yang rendah, ya tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah penduduk yang tidak bekerja makin banyak, ya perlunya pemberdayaan UKM dan peningkatan peran koperasi. Kemudian Indonesia menuju 2024, itu pertama bagaimana menujunya adalah yang sekarang sudah dilakukan,
pemerintah telah menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi dan perizinan. Ya, jadi sudah banyaklah satu pintu dan menggunakan IT. Ya, jadi tidak perlu sekarang kemana-mana, tapi di download sekarang sudah semuanya sudah seperti itu. Ya, kemudian investasi yang berkualitas, ya. Kemudian penciptaan lapangan kerja berkualitas, kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan, pemberdayaan UMKM dan koperasi. Nah, Indonesia 2045 ya berdaulat, maju, adil dan makmur. Ya. Nah, kemudian itu harapannya. Jadi Indonesia menjadi negara maju 2045 ini dengan ekonomi berkelanjutan. Kemudian perekonomian Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia, yaitu prediksinya. Kemudian Indonesia telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Ya. Dan kemudian tingkat kemiskinan mendekati 0%. PDB diharapkan mencapai US dolar 7 triliun, peringkat keempat PDB dunia, dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian struktur dan substansi pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ini saya akan itu saja ya, akan dipersingkat saja. Ini mengatur ya bab 1 ketentuan umum, bab 2 maksud tujuan, bab 3 peningkatan ekosistem, dan ini juga bisa ini hanya poin-poinnya saja, strukturnya saja, ya. Kemudian bab 4 ketenaga kerjaan, ya. Kemudian bab 5 kemudahan, perlindungan, pemberdayaan UKM serta peroperasian, kemudian kemudahan berusaha, kemudian bab 7 dukungan riset dan inovasi. Ya, di sini garis besarnya seperti ini, ya. Nah, ini juga masih seperti ini, kemudian bab 8 pengadaan lahan, kemudian bab 9 tentang kawasan ekonomi, bab 10 investasi pemerintahan pusat dan kemudian proyek strategis nasional, ya. Kemudian bab 11 pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja, ya, di sini juga dijelaskan, ya. Kemudian struktur dan sama juga ini pengenaan sanksi, ketentuan lain, ketentuan peralihan penutup. Ya. Nah, yang sedikit saya sampaikan lagi adalah soal peningkatan ekonomi, ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Yang pertama, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Ya. Nah, ini artinya kalau saya ajak investor dari Jerman itu, investasinya mau tentang apa? Ya, kalau resikonya misalnya, resikonya akan dampaknya ke lingkungan akan sangat berbahaya, atau dampaknya yang ke lingkungan cukup mengkhawatirkan, maka itu pusat yang berwenangnya. Ya. Jadi betul-betul investasi ini kita lihat risikonya apa dari investasi tersebut. Itu yang menurut saya yang luar biasa. Nah, tapi kalau tidak ada risiko, ya artinya risikonya minim, ya itu sangat didukung dan ini sangat menguntungkan. Ya, kalau misalnya misalnya industri IT misalnya, saya pernah mengajak investor asing kemudian melihat kawasan industri di Cikampek seperti itu, ya resikonya tidak terlalu tinggi, ya tidak terlalu tinggi, ada dampaknya tidak terlalu tinggi, tetapi bisnisnya tentang IT, misalnya tentang chip segala, itu kan juga kalau dampak lingkungannya nggak ada, lah hampir tidak ada, tapi kekhawatiran bahwa ini adalah akan mengganggu keamanan dalam negeri, maka itu pusat yang izinnya seperti itu. Nah, itu contohnya. Tapi kalau tidak ada risiko seperti itu, daerah yang itu, ya bupati bisa langsung gitu, ya bisa langsung beroperasi. Dan ada tenggat waktunya, kalau izinnya tidak diberikan, otomatis izinnya keluar sendiri begitu. Ya. Kemudian penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan. Ya. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kemudian persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi. Kemudian penyerahan perizinan berusaha
di dalam beberapa sektor, ada sekitar 15 sektor, ya, kegiatan yang merupakan perizinan berusaha yang menyangkut penyeragaman konsepsi perizinan berusaha dalam penyerapan risk-based approach, pendekatannya berdasarkan tadi resiko, pengaturan kewenangan terhadap penerbitan perizinan berusaha, sektor dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah diatur dalam pemerintahan peraturan pemerintahan di dalam PP. Jadi yang dulunya ke pusat sekarang ke daerah semua. Nah, pengaturan pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan berusaha yang bersifat administratif dan pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium, ya, atau yang berdampak negatif bagi keamanan, keselamatan dan lingkungan hidup. Kemudian pengaturan mengenai kewenangan penyidik PNS di sini. Nah, pengaturan perizinan berusaha pada sektor ini adalah ada 15 cakupan sektor perizinan berusaha, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi, sumber daya mineral, ketenaga nukliran, perindustrian, perdagangan, meteorologi legal, jaminan produk halal, standarisasi dan penilaian kesesuaian, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat, makanan, pendidikan, kebudayaan, ya, kepariwisataan, keagamaan, pos, telekomunikasi, penyiaran, pertahanan, keamanan. Ya. Jadi ini perizinan yang berbasis pada sektor yang risikonya. Kemudian peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ya, soal ketenaga kerjaan, pengupahan dan upah minimum, ya, tidak turun ya dibanding dengan yang lalu, dan menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah yang menghitung kenaikan serta formulasi khusus untuk industri padat karya. Ya, ini gubernur menerapkan upah minimum. Jadi diserahkan kepada gubernur, dan saya kira ini logis ya, karena ya sesuai dengan daerah setempat. Pesangon PHK ini juga yang sering waktu di demo aja besar-besaran. Di sini penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dan menambahkan program jaminan kehilangan pekerjaan, ya, di samping program yang telah ada, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Jadi saya kira ini yang juga belum diketahui lah oleh para buruh dulu yang mendemonya. Kemudian waktu kerja, selain waktu kerja yang umum diatur, juga ada waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus, yang waktunya dapat kurang dari 8 jam per hari, ya, pekerjaan paruh waktu, ekonomi digital, atau pekerjaan yang melebihi 8 jam per hari, bidang migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan. Kemudian pekerja kontrak, ya, perjanjian kerja waktu tertentu, ya, pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Ya, dulu mah nggak ada, ya, nggak sama dulu. Ya, antara lain hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Kemudian alih daya outsourcing, ya, pengusaha alih daya atau outsourcing wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik di pekerja kontrak maupun pekerja tetap. Ya, antara lain dalam upah, jaminan sosial, perlindungan K3 itu yang menurut saya ini jauh lebih bagus. Kemudian pengembangan ekosistem investasi, Mas Yudi, saya sampai jam berapa? Kira-kira 45 menit sejak mulai. Masih ada sekitar 10-15 menit lagi, Pak. Oke, ya, saya berusaha. Oke, peningkatan ekosistem, investasi, dan kegiatan berusaha. Ya, masih terusannya itu perizinan tenaga kerja asing yang ahli itu. Yang dulu, hoax-nya beredar macam-macam. Atau yang di Morotai segala itu hoax-nya yang luar biasa. Di sini ada kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing tapi yang ahli, bukan yang tenaga kerja yang kasar. Tidak ada, menurut saya tidak ada di sana. Tapi mereka adalah ahli-ahli, ya, yang diperlukan dalam proses produksi dan ekonomi, ya, misalnya maintenance atau vokasi ekonomi digital atau startup, ya, mereka yang ahli-ahli. Justru silakan datang ke Indonesia, ya, untuk jadi investor itu bawa tenaga kerja asing, silakan. Kemudian penghargaan lainnya, ya, pemberian penghargaan lain di luar upah,
dengan besaran minimal 5 kali upah yang disesuaikan dengan masa kerja. Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun dan penghargaan lainnya tidak berlaku bagi UMK misalnya. Kemudian program jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, ada perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK dan manfaat JKP berupa cash benefit, vocational training, job placement access, ya, kemudian penambahan manfaat JKP. Ini banyak sekali keuntungan bagi para buruh atau tenaga kerja. Kemudian penghargaan lainnya atau sweetener, ya, pemberian sweetener sebagai tambahan di luar upah dan besar sweetener di maksimal 5 kali upah sesuaikan dengan masa kerja. Kemudian kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkorporasian, ya. Penerapan kriteria UMKM untuk seluruh sektor, kemudian penerapan basis data tunggal sebagai dasar pengambilan kebijakan UMK. Pemerintah melaksanakan pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster dengan sinergi program kementerian atau lembaga lainnya. Nah, kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan UMK didorong untuk menyentuh bisnis inti atau core bisnisnya. Pemerintah memberikan insentif dan kemudahan berupa berusaha dalam rangka kemitraan kepada usaha menengah, usaha besar berupa insentif pajak, retribusi daerah, serta kemudahan investasi di kawasan strategis. Pemerintah berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran UMK dengan pemberian nomor induk berusaha melalui perizinan berusaha secara elektronik, ya, yang merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha, meliputi perizinan usaha, izin standar, izin edar, SNI, dan sertifikat jaminan produk halal. Kemudian insentif fiskal dan pembiayaan, ya, melalui penyederhanaan administrasi perpajakan. Kegiatan usaha dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit program. Kemudian pemerintah mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran haki, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitas ekspor. Kemudian pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK, dana alokasi khusus, untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum, prioritas pengadaan barang jasa bagi UMK, serta pemanfaatan aplikasi pembukuan. Kemudian pengusaha tempat istirahat dari pelayanan atau rest area, melakukan pemasaran produk UMKM dengan pola kemitraan. Pengaturan terkait perkooperasian diantaranya syarat minimal pembentukan koperasi primer sebanyak 3 orang. Ya, jadi 3 orang sudah bisa mendirikan koperasi primer. Dan koperasi sekunder sebanyak 3 koperasi primer. Sistem perwakilan dalam rapat tahunan RAT, buku daftar elektronik, serta kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah misalnya. Kemudian kemudahan berusaha, ya, kemudahan pendirian badan usaha. Ya, persyaratan jumlah modal yang disetorkan ke dalam PT diserahkan kepada pendiri. Kalau dulu kan ada minimalnya, misalnya minimal 500 juta. Nah, sekarang kalau tidak punya uang 500 juta, ya tidak bisa mendirikan PT. Tapi sekarang, ya, syarat jumlah modal disetorkan ke dalam PT diserahkan kepada para pendiri, silakan mau berapa aja. Yang penting dirikan PT. PT UMK untuk UMK dapat didirikan oleh perseorangan yang tidak memerlukan akta pendirian. Cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi ini sangat mudah sekali. Ya. Kemudian perubahan PT untuk UMK dibuat dalam akta notaris dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM. Ya. Keimigrasian misalnya juga dipermudah. Ya, nilai investasi dapat sebagai pengganti jaminan untuk investor. Jadi, seperti yang saya katakan bahwa sekarang investor bawa nilai investasi, itulah jaminan dia mendapatkan visa tinggal di Indonesia. Ya. Kemudian untuk mendapatkan visa untuk kegiatan maintenance, vokasi, startup, kunjungan bisnis, penelitian sangat dimudahkan. Ya, ini untuk merangsang supaya investasi mengalir ke Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Kemudian kemudahan berusaha. Fleksibilitas pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, atau fleksibilitas pada undang-undang paten. Mencabut izin gangguan, sekarang udah nggak ada lagi izin gangguan. Dulu ada, izin gangguan. Ya. Nanti yang muncul banyak sekali preman-preman, baik preman
berseragam maupun preman, memang betul-betul preman itu. Dulu seperti itu, sekarang udah nggak ada lagi. Ya, udah nggak ada lagi izin gangguan. Penghapusan pajak terkait izin gangguan dalam Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hilang. Ya. Kemudian mencabut ketentuan wajib daftar perusahaan. Kemudian mendorong BUMDes ya, desa berbentuk badan hukum. Pengadaan lahan, ya, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu mempercepat proses pengadaan tanah dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, dan tanah aset. Pengadaan lahan dalam kawasan hutan melalui mekanisme perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan untuk PSN, Proyek Strategi Nasional. Percepatan pelepasan tanah yang dimiliki pemerintah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kementerian ATR BPN membantu instansi yang memerlukan tanah dalam menyusun DPPT, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Kepemilikan saham dan lahan pengganti sebagai bentuk ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya. Kemudian jangka waktu berlakunya penetapan lokasi yang diberikan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang tanpa melalui proses dari awal. Jadi saya kira tidak benar misalnya ada hoax yang mengatakan negara kita dijual ke asing karena gara-gara investasi. Saya kira tidak, sama sekali tidak ada. Kemudian pengadaan lahan, pengumpulan data-data yuridis terkait subjek dan objek pengadaan tanah dapat dilakukan oleh surveyor berlisensi. Penegasan kewajiban pengadilan negeri untuk menerima penitipan ganti kerugian. Kemudian perlindungan lahan pertanian, pangan berkelanjutan. Pengalihfungsian lahan budidaya, pertanian, dan lahan pertanian, pangan berkelanjutan dapat dilakukan sepanjang untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional. Kemudian pertanahan, pembentukan bank tanah. Ya. Tanah yang dikelola oleh bank tanah diberikan HPL, yang dapat diberikan HGU, HGB, hak pakai dalam jangka waktu 90 tahun. Ya, ini luar biasa. Ya. Hak guna, kalau sekarang kan HGU 30 tahun diperpanjang, HGB 30 tahun diperpanjang, sekarang 90 tahun. Hak guna usaha, hak pakai di atas HPL dapat diberikan perpanjangan sekaligus. Kemudian kawasan ekonomi khusus, ya, administrator KEK berwenang ya, atau memiliki otoritas melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif, dan kemudahan serta pengawasan di KEK berdasarkan NSPK tadi, ya kelayakan dan lain sebagainya. Kemudian administrator ditunjuk dan ditetapkan oleh Dewan Nasional dari Profesional melalui seleksi terbuka. Tanah di KEK dapat ditetapkan sebagai insentif investasi. Jadi insentif. Jadi bagaimana mereka bisa menginvestasikan dananya diberikan kawasan ekonomi khusus tadi. Nah, kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung KEK, kemudian penerapan pola pengelolaan keuangan BLU oleh administrator, penambahan fasilitas ya untuk impor barang konsumsi KEK non industri. Jadi pernah juga isunya perguruan tinggi asing bisa mendirikan di Indonesia. Nah, kan diatur hanya di KEK. KEK itu tempat kawasan ekonomi khusus di mana perusahaan-perusahaan asing datang, tentunya orang-orang asing ada di situ, bisa didirikan sekolah di situ saja, ya, di sekolah-sekolah untuk orang asing. Jadi bukan kawasan ekonomi khususnya misalnya di Majalengka didirikan perguruan tinggi di asing di Bandung, enggak, tapi bisa di situ di Majalengkanya. Kemudian kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, ya kelembagaan KPBB, penghapusan pembebasan cukai untuk konsumsi, badan pengusahaan berwenang atau otoritas melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif, dan kemudian di KPBB berdasarkan nilai kelayakannya. Kemudian investasi pemerintahan pusat, kemudian proyek strategis. Ya. Tentang investasi pemerintahan pusat, membentuk lembaga pengelolaan investasi pemerintahan pusat ya, untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana atau aset negara. Kemudian juga lembaga SVF ya, berbentuk Badan Hukum Indonesia sepenuhnya dimiliki pemerintah. Lembaga pengelolaan investasi dapat melaksanakan investasi secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau melalui pembentukan entitas khusus.
Kemudian kemudian proyek strategis nasional, ya, pemerintah menyediakan lahan tanah atau kawasan hutan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan UMD. Kemudian pengadaan lahan dapat dilakukan oleh swasta, ya, pelaksanaan kegiatan apabila tidak tersedia anggaran pemerintah. Kemudian pemerintah menyediakan seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Kemudian pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja, ini dalam konteks ini adalah pertama kekuasaan pemerintahan. Ya, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Presiden menjalankan undang-undang yang diatur dalam PP atau Perpres dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada menteri, kepala lembaga, dan Pemda. Kewenangan menteri, kepala lembaga atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dijalankan dan membentuk peraturan perundang-undang harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan presiden. Kemudian administrasi pemerintahan, penerapan standar dalam administrasi pemerintahan. Ya. Jadi sekarang sudah dimulai di mana-mana. Ya. Tadi seperti yang saya katakan, misalnya ada desa pintar lah, desa macam-macam sebutannya. Tapi adanya standarisasi administrasi pemerintahan berdasarkan IT. Sekarang sudah mulai seperti itu. Kemudian persyaratan penggunaan diskresi, yaitu sesuai tujuan, sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasannya objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikat baik. Kemudian penerapan keputusan elektronik yang diproses melalui sistem elektronik. Ya. Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi atau profesi ahli atau yang bersertifikat. Kemudian permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai dengan service level agreement-nya telah terlewati. Ya, misalnya batas waktunya 5 hari atau sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka perizinan ini akan dikabulkan secara otomatis secara hukum. Kalau misalnya diperlambat. Ya, kalau dulu kan kita mau mengurus izin itu bisa berbulan-bulan begitu, baru keluar. Sekarang nggak bisa lagi. Dalam waktu tertentu, kalau tidak dikeluarkan, ya keluar sendirilah begitu. Kemudian pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja, pemerintahan daerah, penetapan NSPK, norma, standar, prosedur, kriteria, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pusat dan Pemda, ya, dalam bentuk peraturan pemerintah. Kemudian NSPK bersifat standar, dan mengacu kepada praktik yang baik. Kemudian Perda dan peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan presiden. Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi daerah atau sukuk daerah untuk membiayai infrastruktur dan atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik. Ya, kemudian juga penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan secara elektronik. Ya. Kemudian pelaksanaan pembagian kewenangan urusan pemerintahan disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pengenaan sanksi, ya, pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan perizinan berusaha. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan aparatur sipil negara dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan profesi bersertifikat, sesuai dengan bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan. ASN dapat mengenakan sanksi administratif kepada pemilik perizinan berusaha. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud tadi adalah dapat berupa peringatan, penghentian sementara, ya, kemudian pencabutan izin berusaha. Jadi pidana itu sangat jauh lah begitu. Itu ultimum remedium. Pemilik perizinan berusaha untuk menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan hidup, selain dikenai sanksi administratif, wajib memulihkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha atau usahanya. Kalau yang sebelum undang-undang ini, banyak sekali pengusaha yang dipidanakan, ya, gara-gara misalnya ya mencemari lingkungan. Ini sekarang sudah mulai bahwa pidana itu ultimum remedium. Kemudian pemerintahan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ASN dan atau profesi bersertifikat yang melaksanakan tugas tanggung jawab pengawasan dan pembinaan.
Itu kira-kira sharing dari saya kira masih banyak kelemahan, dan Undang-Undang Cipta Kerja itu luasnya bukan main. Jadi tapi disatukan jadi dari beribu-ribu pasal menjadi sederhana. Kira-kira itu tentang bicara kita tentang Omnibus Law itu untuk mendukung atau untuk mendukung pemerintahan atau memodernisasi tata hukum dan administrasi pemerintahan supaya Indonesia ini hebat ya, menjadi negara yang luar biasa. Terima kasih. Kang Yudi, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Leona. Ya, kalau gitu kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Jika ada yang punya pertanyaan, mungkin bisa langsung diketik di chatroom. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa ada kekurangan ya di Omnibus Law ya. Karena saya baca yang 1.300 halaman itu antara lain juga lebih dari 100 halaman, 130 halaman tentang lingkungan hidup yang dilemahkan. Ya, saya kalau melihat di Veda, kok bisa membangun tapi merusak? Kenapa nggak bisa membangun tanpa merusak? Contohnya pantainya, karang-karangnya rusak, begitu rusaknya sampai sekarang dibangun kembali setelah dirusak. Kok kali yang dipindahkan baru jadi bisa banjir? Kesian orang-orang miskinnya. Ya? Dan kalau tentang smelter yang di Konawe itu, katanya gajinya kecil. Makanya Konawe bisa dibakar. Apakah ini benar atau hoax? Ya? Selanjutnya saya nanya tentang kemiskinan. Katanya kurang dari 5%. Bagaimana caranya saya bisa mengekspor alat-alat kedokteran bekas ke Indonesia? Sekarang kita aktif di NTT membangun air minum, air sumur yang dikumpulkan di tangki dan pakai ionisasi karena mereka akan menderita kelaparan, bahkan kematian. Karena mereka yang binatangnya pada mati, ternaknya pada mati, itu harus dibantu. Tentang pengadaan lahan, tentang B30 sekarang katanya udah top, nggak bisa nambah lagi. Ya. Kalau B100 itu bisa menambah lahan 2.000 hektar. 2 juta hektar yang hutannya harus dibabat. Jadi pengadaan lahan dalam kutip apa? Ya? B30 itu sudah top karena harga BBM akan lebih murah daripada B misalnya 40. Terima kasih. Ini langsung aja Pak Mas Yudi. Ya, langsung dijawab aja Pak Leona. Ya, memang begini. Dari undang-undang ini kan harus ada peraturan pemerintahnya, Pak. Ya, dan sudah beberapa kali peraturan pemerintah kita dibuat ya, pemerintahan di lingkungan hidup segala itu. Tapi menurut saya mungkin berita ini yang lingkungan hidup yang smelter segala memang begini, Pak. Kalau sebagai contoh ya, saya menangani kasus di NTT, ya, investor dari Rusia, investor dari Australia, dua itu. Kemudian yang saya sebagai lawyer dari perusahaan orang Indonesia yang punya tanahnya, membuka perusahaan tentang pasir besi itu apa namanya? Namanya itu pasir besi itu, Pak. Ya, ada. Saya lupa namanya. Pasir besi itu. Ya. Mangan ya. Mangan, istilah gini mangan, ya kan? Ya. Nah, itu kan merusak lingkungan hidup ya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau smelter tidak dibangun di Indonesia, maka itu akan mengurangi keuntungan Indonesia. Ya, kalau dibangun di Indonesia, maka akan menguntungkan bagi Indonesia karena tidak akan mentahnya yang dikeluarkan.
Loh, ini Jadi, bagus, bagus. Maksud saya bukannya tidak dibangun di Indonesia. Saya bilang kalau dibangun di Indonesia, kenapa tidak diperhatikan lingkungan hidupnya? nah itu dia Pak. Ya, jadi sebagai contoh yang pengalaman ini ya, di SOE si NTT itu, ya di NTT, antara kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan hidup ini yang jadi problem. Ya, saya datang ke sana, kemudian waktu itu sebelum Undang-Undang Ciptaker Pak, dibangun smelter itu memang mahal sekali Pak. Satu smelter itu kalau tidak salah yang betul 1 triliun. Lebih. 1,5. Yang benar itu Pak ya, 1,5. Yang punya modal itu Pak, yang punya modal itu adalah bukan orang Indonesia. Kalau nggak Rusia, ya dari Australia yang dekat, yang punya modal. Nah, hitung-hitungannya, kalau dibangun di situ, maka keuntungan bagi pemerintahan juga akan menguntungkan. Tapi kalau digelontorkan, Pak, digelontorkan langsung, tidak ada smelternya, maka akan merugikan Indonesia. Oh, itu pasti ya. Itulah hitung-hitungannya. Dibangun di kita juga merusak lingkungan, digelontorkan merugikan Indonesia. Kita kan nggak bisa membangun tanpa merusak. Zaman sekarang bisa itu. Ya, mungkin itu industrinya itu. Tapi yang jelas bahwa upaya-upaya pemerintah dengan regulasi-regulasi meminimalisir kerusakan lingkungan hidup itu ada, Pak. Ya, saya sendiri pergi ke Kalimantan juga. Kan di sana ada perkebunan. Nah, problemnya adalah tadi kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan hidup, ya ini yang sering kali bertabrakan itu. Teknologi kita memang belum begitu tinggi. Ya, saya tadi dikatakan di sana di daerah-daerah Indonesia Timur itu Pak ya, yang ada dibakar segala, ya itu adalah mungkin saya tidak tahu persis ya kasusnya, tapi menurut saya banyak sekali yang ditambah-tambahkan begitu. Ya. Di NTT saya kira kemiskinannya tidak seperti yang kita bayangkan seperti dulu. Sekarang sudah mulai dikikis kemiskinan di NTT itu. Mungkin soal teknologi ya tidak begitu hebat seperti di Jawa ya saya akui. Karena saya juga pernah ke NTT lama berurusan dengan orang-orang NTT. Jauh lebih bagus saat ini ketimbang pada waktu NTT beberapa tahun yang lalu. Nah, menurut saya gubernurnya juga sekarang si Laiskodat ya, Pak Laiskodat itu sangat progresif dan sangat melindungi orang-orang NTT. Nah, itu memang kadang-kadang tidak didukung dengan aparatur kitanya. Dia itu begitu ke depan tetapi tidak didukung oleh aparatur bahkan oleh masyarakatnya. Dia kan bicaranya lurus-lurus saja, ya. Itu seringkali tidak didukung oleh aparaturnya. Nah ini menurut saya NTT saat ini jauh lebih bagus, ya untuk saat ini. Nah NTT saat ini juga pengembangannya lebih kepada ya industri pariwisata, tapi sayang memang COVID ini. Tapi menekankan pada bagaimana industri pariwisata di NTT itu bisa dihidupkan. Ya, karena kekayaan luar biasa, jadi tanpa merusak lingkungan, itu yang sedang digalakkan. Nah, menurut saya itu NTT demikian keadaannya. Kalau yang soal kedokteran segala saya kurang paham, Pak. Ekspor. Saya mau tanya yang di Veda ini kan kita planningnya pakai pemfilteran supaya menghindari merusak lingkungan. Ya. Yang mau diimpor dari Prancis kok dibatalkan supaya lebih murah, tapi kasihan rakyatnya, kasihan nelayannya, kasihan orangnya di situ. Jadi kita mesti lihat bukannya kemiskinannya berkurang, tapi akan bertambah lagi karena mereka harus bekerja keras sekarang menanam karang-karang baru karena membangun
mesti merusak dulu, baru yang dirusak itu dibangun kembali. Ya harus saya potong sebentar Pak Husni. Kalau ada pertanyaan berikutnya, mungkin bisa menghubungi narasumber aja secara langsung melalui email. Kita juga harus kasih kesempatan yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin berikutnya Pak Hokan, silakan Pak Hokan. Pertanyaan saya ini mengenai standar. Itu kan belum standar dalam 5 hari atau 10 hari, kalau belum terbit dianggap sudah keluar. Ya. Kalau dia tidak terbit, kalau dulu kan kita bisa lewat PT UN untuk menagihnya ya. Kalau sekarang gimana? Apakah langsung dianggap terbit? Langsung dianggap terbit, Pak. Jadi kan itu secara elektronik, Pak. Nah, kalau misalnya katakanlah seperti dulu ya, pemerintahan dulu, saya mau minta izin nih, perusahaan ini perusahaan tekstil, Pak, ya kan? Untuk mendirikan perusahaan tekstil saja, ya, tidak keluar sendiri, Pak, secara otomatis. Ya, itu. Jadi sekarang tidak lagi bisa diperlama, terus uang meja segala, tidak lagi, karena elektronik serba itu. Ya. Jadi otomatisnya seperti itu. Jadi tidak seperti dulu ketika undang-undang ini belum tercipta. Berbelit-belitnya bukan main, Pak. Dan waktunya lama sekali. Dan itu cost semuanya. Ya. Nah, sekarang dipangkas perizinan itu satu tempat, satu shelter, dan selesai di situ, Pak. Ya, jadi selesai di situ. Ya. Nanti di dalam tergantung pada tadi berbasis kan ada pemeriksaan segala itu, tergantung pada kebijakan pemerintahnya, lamanya berapa, tapi automatically kalau tidak di jangka waktu tertentu, misalnya katakanlah 5 hari atau 10 hari, tidak selesai, maka selesai dengan sendirinya. Gitu, Pak. Memang otomatis. Ya, jadi ini dari segi ini komputernya akan menghasilkan sendiri, begitu? Iya, Pak. Iya begitu. Tidak gitu, Pak. Tunggu kita. Kalau nggak usah ketok-ketok lagi ke kepala daerahnya, mana itu, mana ini, tinggal print, gitulah kira-kira. Nah, nggak usah ketok-ketok lagi. Kalau dulu kan saya, bayangkan aja mau mendirikan IMB ya Pak, ya, waktu saya perlu 1 tahun dan bulak-baliknya itu Pak. Setiap bulan bulak-balik, 1 tahun baru keluar untuk izin mendirikan bangunan misalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk bangunan pabrik misalnya, sekarang udah nggak seperti itu dulu. Untuk izin usaha juga, bulak-balik nggak lagi. Sekarang seperti itu, Pak. Ya, mungkin saya ada pertanyaan satu mengenai jadi ini kan undang-undang ini mengubah ya tata hukum dan tata negara sebetulnya ya. Jadi dia sifatnya sangat fundamental dan di situ. Jadi saya melihat memang diperlukan ada suatu jadi koalisi besar untuk membuat undang-undang ini. Jadi ini semacam seperti warisan Jokowi ya. Kira-kira ini pengertian saya. Ini apa kira-kira jadi nanti ini di bidang apa lagi akan ada perubahan yang besar seperti ini? Di sini saya ada sekitar menulis di sini ada sekitar 29 poin ya yang berubah. Ya, dari mulai perizinan usaha, ya, kemudian bagaimana investasi integrasi, ya, kemudian pembentukan badan percepatan penyelenggaraan perumahan untuk mengelola dana pembangunan, ya. Kemudian juga termasuk kebijakan perguruan tinggi di KEK, peraturan kawasan hutan, yang sebelumnya dilakukan dalam undang-undang diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Jadi bukan lagi undang-undang tapi peraturan pemerintah. Penghapusan syarat investasi dalam undang-undang sektor dan pemindahan ke dalam peraturan yang lebih rendah lagi. Kemudian soal ketenagakerjaan, soal ada sekitar ini Pak, kalau sebutkan satu persatu, sekitar 29 ya, sampai dengan hak dan kewajiban kepala daerah ini
juga yang bisa mengeluarkan, menerbitkan obligasi daerah itu sampai sedemikian rupa, Pak. Jadi kebijakan-kebijakannya menurut saya ini adalah suatu karya besar bagi saya, bagi Jokowi. Ya. Sayangnya memang nggak bisa, Pak, Bapak memilih lagi untuk ketiga kalinya karena undang-undangnya masih 2 kali. Ya. Jadi itu kira-kira. Nah. Itu karya yang luar biasa menurut saya. Ya. Oke, ya mungkin yang berikutnya. Iya, terima kasih Pak Hokan. Ya, berikutnya Tante Karin, ini ada pertanyaan, cuma kok panjang sekali ya, bisa mungkin disingkat sedikit ini pertanyaannya. Oke, silakan Tante Karin. Selamat siang Pak Liona. Saya mau menanyakan lagi mengenai masalah lingkungan ya Pak ya. Itu kan kerusakan lingkungan itu dapat bersifat permanen, tidak dapat dikembalikan. Terus kalau saya baca di pasal 109, itu hanya dibahas hukuman pidana selama 3 tahun sampai 3 tahun saja dan denda antara 1 sampai 3 miliar. Bagaimana bila kerusakan yang ditimbulkan itu kerusakan permanen atau bila biaya, katakan tidak permanen, tapi biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan lingkungan itu besar sekali biayanya. Bila biaya yang harus dikeluarkan lebih dari yang tercantum di pasal 109, bagaimana? Atau ada korban manusia itu, saya dulu penstudi AMDAL ya, untuk tenaga ahli selama beberapa tahun. Itu selalu dianggap merupakan dampak besar. Kayaknya kalau hanya pidana 1-3 tahun, itu kok rasanya sama sekali tidak adil gitu. Apalagi juga kalau untuk pasal 112 itu pejabat yang berwenang sampai dia lalai melaksanakan tanggung jawabnya, itu dendanya cuma 1 tahun pidana dan 500 juta. Bagaimana seperti itu gitu. Itu sekadar pertanyaan saya. Iya Bu, jadi saya begini dalam perspektif saya ya, bahwa pidana yang sanksi yang berat itu ya tidak akan secara otomatis menghilangkan pidana itu sendiri. Jadi kita harus mencari akar penyebabnya. Jadi kalau di dalam ilmu hukum yang modern ya, saya kira di negara-negara Skandinavia itu contoh yang bagus. Ya. Jadi sanksi itu bukanlah hal yang efektif untuk membuat orang jera, tidak. Tapi penyebab-penyebabnya itu. Jadi konsep balas dendam terhadap suatu kejahatan, terhadap suatu peristiwa ini, menurut saya sudah mulai dikesampingkan konsep balas dendamnya, Bu. Baik, konsep balas dendam itu apa? Dia melakukan suatu kejahatan, hukum seberat-beratnya. Itu konsep balas dendam. Nah, di dalam KUH pidana pun, Bu, ya, di dalam KUH pidana dan hukuman mati itu, kalau kita rancangan undang-undangnya ini loh, hukuman mati kalau kita baca itu rasanya sulit diterapkan hukuman mati. Kenapa? Karena ini ingin dihilangkan konsep balas dendamnya itu. Ya, di berbagai peraturan itu. Jadi tidak identik dengan hukuman berat itu. Tapi apa penyebab dari masalah tadi? Itu yang mau menurut saya pemikir-pemikir dari Pak Jokowi itu begitu. Ya, mungkin saya bisa melihat di negara-negara di Skandinavia ya, sebut saja ada suatu pidana tidak lagi menjadi harus dihukum di penjara lagi, tidak lagi. Tetapi misalnya katakanlah saya dipidana 6 bulan, saya bisa masuk penjara itu hanya hari Sabtu dan Minggu. Ya. Terus sehingga saya tidak terkena PHK di kantor, ya, kemudian saya bisa berkumpul dengan keluarga, tetapi saya menjalankan pidana Sabtu Minggu. Atau pidananya ini ganti dengan kerja sosial. Diubah. Jadi konsep balas dendamnya itu dihilangkan. Ya, dikurangi konsep balas dendamnya. Tampaknya para pembuat undang-undang ini menerapkan konsep balas dendamnya itu yang diubah. Karena mereka ini misalnya berpikir
bahwa bagaimana pertama adalah mendatangkan investasi dulu. Ya, itu yang memang kelemahannya adalah soal lingkungan hidup. Itu harus dikerasin, ditegasin, ya nggak akan ada yang orang datang investasi, Bu. Kalau ditegas kerasin begitu. Jadi idealnya memang orang berusaha lingkungan hidup itu harus nomor 1 misalnya, lingkungan hidup itu. Jadi orang berusaha, tapi kan tidak mungkinlah tanpa ada efek ke lingkungan hidup, tanpa kerusakan. Tapi bagaimana meminimalisir kerusakan itu? Kemudian soal konsep balas dendam itu mulai dihilangkan. Itu saya melihat para pembuat undang-undang ini demikian, jalan berpikirnya. Sebab Bu, kalau misalnya seperti sekarang ini Bu, yang sebelum Undang-Undang Ciptaker, saya yakin tidak ada yang orang mau investasi di Indonesia, jarang yang mau. Karena beberapa kali direktur-direkturnya masuk penjara Bu, yang di Bandung pun, yang perusahaan-perusahaan itu, yang mencemari misalnya dia membuang limbah ke sungai misalnya itu, langsung pidana, berat sekali pidananya. Itu seperti itu. Ya, tapi masalahnya Pak, bukan soal balas dendam gitu ya. Cuman kalau sampai dia menyebabkan, ini kan kita ngomong perusahaan ya, bukan perorangan gitu ya, pemilik usaha lah katakan. Kalau dia sampai menyebabkan orang meninggal, kerusakan lingkungannya itu, atau oke dah nggak meninggal, tapi kerusakan lingkungan yang permanen. Kadang-kadang kerusakan lingkungan tuh butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki lagi gitu loh. Apakah ya ini kan tidak adil seperti ini. Bagaimana kalau biaya perbaikan lingkungannya ternyata lebih dari 3 miliar? Gitu. Itu bagaimana? Nah, saya kira di dalam persidangan pun akan bisa menilai di situ ya. Kalau misalnya begini, beberapa kali pernah terjadi memang perusahaan nakal. Ada yang perusahaan itu ada jenis yang perusahaan yang benar ada, ya. Kemudian ada yang nakal seperti itu ada memang, ya. Yang bermacam-macam. Tapi di dalam undang-undang ini yang mau dilihatnya penekanannya, kalau kita misalnya sebelum berlakunya undang-undang, kemudian undang-undang ini sebelumnya ada berusaha, kemudian undang-undang ini sangat mencekam, itu saya kira tidak akan ada yang mau. Ya, dengan adanya undang-undang yang menakutkan, ya tidak akan ada investasi yang mau datang. Ya, menurut saya itu. Tapi persoalannya bagaimana ketika berusaha itu pemerintah menjaga supaya tidak terjadi kerusakan kepada lingkungan itu. Nah, ini perlu makanya tidak lagi urusan. Kalau misalnya yang berbahaya sekali urusan pemerintahan pusat, makanya diberikan kewenangan yang menurut saya lebih besar kepada pemerintahan daerah untuk mengaturnya, ya untuk mengawasinya. Itu menurut saya. Ya, jadi menurut saya ya oke, ini ancamannya kurang berat, ya. Tetapi kalau ancamannya terlalu berat juga tidak akan orang ada yang datang investasi di kita. Ya, itu kira-kira menurut saya. Jadi saya melihat seperti itu, ya, antara pembuat undang-undang dan kondisi seperti ini. Enggak akan, saya kira pemerintah tidak akan mengorbankan itu, ya, pemerintah daerah tidak akan mengorbankan untuk investasi ini menjadi lalai seperti itu. Ya, saya yakin tidak seperti itu. Tapi memang menurut saya seperti tadi yang saya katakan juga, soal investasi ini kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan itu yang seringkali tarik ulur. Kalau negara yang maju yang nggak ada cerita zero rusak lingkungan, karena memang teknologinya sudah memadai misalnya ya di negara-negara maju. Atau negara-negara maju membuat industri yang tidak zero merusak lingkungan hidup, tidak dilakukan di negaranya, ya dilakukan di Indonesia atau dilakukan di mana. Itu misalnya seperti itu. Ya. Jadi memang serba susah. Ya. Kalau dikerasin tidak akan ada yang investasi. Ya.
Kalau dilonggarin mungkin juga akan bermasalah. Saya kira ini menurut saya hukuman-hukuman ini adalah moderat lah. Gitu Bu. Udah pasti yang pencinta lingkungan hidup, wah ini mah apaan ini, katanya apa ini main-main ini, yang orang-orang pencinta lingkungan hidup itu. Ya itu kan kalau orang-orang lingkungan hidup itu. Ini main-main. Pernah diskusi juga, apaan ini? Mereka harusnya berat sekali, tapi kan problemnya adalah itu tadi, kepentingan investasi dan lingkungan itu harus seimbang begitu Bu. Iya deh, terima kasih banyak nih untuk Karin. Saya bisa kalau belum satu kata menjawab pertanyaan Ibu ini sebentar. Yang berhubungan dengan ini temanya. Ya silakan Pak, waktu sudah tidak banyak. Kita juga mau kasih kesempatan saya satu rasa orang tidak lagi. begitu Pak Leoni. Ternyata para investor tahu mereka juga ada dana untuk pemfilteran limbah. Tapi proyek membatalkan supaya pemfilteran itu uangnya bisa dibagi-bagi ke mereka. Itu komentar saya. Ya Pak, kalau dulu saya memahami begitu. Kalau dulu ya, kalau pemerintahan sebelum Jokowi lah. Ini sekarang di Weda, di Halmahera Utara ini. Halmahera. Ya, di Weda sekarang ini. Beritanya masih baru. Tapi sebenarnya di dalam undang-undang ini kewajiban perusahaan mendirikan smelter, mendirikan itu ada kewajibannya seiring dengan izinnya itu Pak. Nah problemnya ada yang nakal misalnya itu ada. Saya akuin pemerintah mungkin nakal membuat tidak sesuai dengan standar. Tapi saya kira itu kasuistis. Ya, pada umumnya menurut saya jauh lebih bagus sekarang dibanding yang sudah yang lalu-lalu. Ya pasti belum merata lah. Ya betul. Ya, pasti betul. Belum merata. Kesadaran hukumnya itu belum merata. Kesadaran hukumnya. Ya. Memerlukan waktu semuanya. Betul. Ya, saya sadari itu bahwa dengan adanya Omnibus Law itu kita shock ya, dalam keadaan yang shock. Kenapa? Karena memangkas sumber-sumber kehidupan orang-orang yang misalnya yang nggak benar, yang memangkas orang-orang penghasilan yang orang-orang yang memang hidupnya dari kekeliruan begitu. Iya. Misalnya segala itu. Ya pokoknya kita harus sabar lah. Iya. Kalau gitu berikutnya karena waktu sudah tidak banyak lagi, silakan Tante Dewi. Saya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya buat saya ini agak sedikit temanya kelas berat, tapi saya memberanikan diri. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya dengan suami adalah keluarga wira swasta kecil-kecilan. Sudah lama di sini dan mencoba dahulu karena punya partner dari sini juga dan dari luar mencoba di Indonesia untuk investasi yaitu di Batam. Nah dulu mungkin sebelum Omnibus Law saya sudah kontak sudah ke sana malah tinggal agak lama di di Muka Kuning. Ya, dan saya langsung di Batam Center ada kenalan beberapa, tapi hambatannya itu adalah izin ekspor harus melalui Departemen Kehakiman, lamanya sekian-sekian dan harus melalui notar atau pengacara, jumlahnya sekian ribu Singapura dolar dan sebagainya, itu jelas-jelas dikerjain deh. Sampai akhirnya tick off gitu. Nah itu hambatan. Nah bagaimana sekarang, apakah ada perubahan? Itu satu Pak. Sehingga sebetulnya saya punya di Bandung sedikit, tapi saya ingin ke Batam karena Batam itu kan lebih mudah lah katakan dengan Singapura, dengan Malaysia, sehingga mereka akhirnya mencari CEO orang Singapura untuk lebih memudahkan aturannya dan pegawainya orang kita. Itu kan sepertinya tidak menguntungkan karena pegawai orang kita kan orang-orang seperti Bapak tahu, orang-orang seperti pabrikan lah begitu. Ya. Ibu kapan? Waktu itu kapan itu? Sebelum Omnibus Law ya?
sebelum Omnibus Law, dan saya betul-betul intensif karena saya membawa ke Jawa, saya membawa ke orang-orang bank, siapa tahu mereka dekat dengan orang-orang investor, begitu. Karena saya dapat dari Inggris waktu itu. Di map saya itu sebetulnya confident sekali, tapi saya coba ternyata ya udah, saya akhirnya coba sendiri untuk membuka cabang di sana, untuk merakit bahan yang dibawa dari Taiwan dibawa di Batam, tapi hambatannya itu perizinan. Tapi mudah-mudahan sekarang itu semuanya dirubah, sehingga sebetulnya kalau ada jalan bisa kita itu membawa ke sana dan ada yang mau. Tapi di sini dulu kita yang harus caring ke Indonesia. Dan kedua, saya punya juga pesan kecil di Indonesia. Hambatannya untuk dipersamakan dengan di Jerman adalah di sana laba pertama 10 juta saja sudah langsung kena pajak pendapatan. Itu bisa mati sudah perusahaan kecil, Pak. Lain dengan di Jerman itu kita punya standar hidup dulu, setelah memang nanti kita ada pajaknya besar, tapi itu klasifikasinya berapa pendapatan keuntungan. Kalau di Indonesia itu saya kira hambatan. Itu mungkin sebagai masukan, entah saya dari segitu banyaknya peraturan di Omnibus Law, saya sendiri pusing terlalu banyak sekali. Terus ketiga, kalau ada PHK. Bukan puluhan tahun, ratusan tahun itu. Kalau ada PHK itu, karena misalkan kita kan saingannya dengan perusahaan di internet, liveran dari internet, kita bersaing ketat di situ, sehingga saya menggaji pegawai pun kadang-kadang, aduh ini berat ya, katakanlah saya hanya pelengerung Werkbank dari Jerman, tapi saya tetap bisa karena saya orang Indonesia begitu. Jadi saya mencari tenaga software, tenaga hardware di Indonesia. Nah begitu saya keberatan, saya ingin mereduksi pegawai, langsung kenanya ke pengusaha PHK itu. Misalkan saya harus 8 bulan, saat itu juga gaji membayar untuk pesangon. Karena di sana kan tidak ada seperti di sini Persiklum. Iya, namanya di sini departemen sosialnya lah katakan HPI. Nah itu larinya ke pengusaha, itu berat sekali. Nah mudah-mudahan nanti ke depan itu untuk investor itu kabur, Pak. Ya. Dan aturan pajak itu tinggi dan berat. Terus aturan PHK itu saya kecil tapi saya mempraktekkan tersebut dan berat. Nah, entah kalau yang kelas berat. Itu saya 3 sudah punya. Yang terakhir adalah mengenai sumber. Di sini banyak pertanyaan, saya suka sedikit dengan saya ke pameran yang menyangkut tambang timah, banyak permintaan. Apakah sejauh ini ada perubahan hanya produksi jadi timah tersebut atau ada perubahan? Karena memang banyaknya sih ya tentu perusahaan di sini meminta timah langsung lah, katakan hampir 99%. Itu saja pertanyaannya. Oke. Jadi iya, terima kasih. Jadi pertanyaannya banyak sekali ya, mungkin dijawab sebagian aja. Iya, saya ada 4 itu. Saya 4. Nomor WA saya nanti kasih Ibu, kalau Ibu ke sini WA dengan saya. Kalau saya tulis, ya Pak, saya tulis di chatting aja nomor saya nanti atau bagaimana atau? Ini nomor WA saya tulis di chattingnya. Terima kasih, Pak. Dan links yang tadi yang kalau boleh yang Bapak sebagai panelis materi yang diberikan, mohon maaf karena tadi ada gangguan teknis, saya tidak bisa mengikuti semua. Kalau Bapak memberikan linksnya, saya akan berterima kasih sekali. Itu di nomor WA saya. Di chatting ya Pak, terima kasih Pak. Nanti Ibu bisa melalui saya bisa. Pak Ajib juga bisa. Iya Pak, demikian saja, maaf atas waktu yang. Sekarang sudah banyak perubahan Bu. Ya soal izin ekspor segala sudah banyak perubahan. Dulu waktu mungkin samaan dengan saya, Ibu harus melalui 25 meja, begitu sekarang udah enggak. Dulu Batam Center 1, hanya tiba-tiba izin ekspor harus ke Jakarta dulu, paling sedikit diminta 6.000 Singapura dolar, belum apa-apa. Ke Jakarta itu ke meja ini, meja itu, meja ini. Iya betul. Dan melalui pengacara dari Batam itu kan itu betul-betul dikerjakan
dikerjain. Ya, sekarang masih ada perbaikan Bu, cuma sabar aja dulu juga. Ya udah lewat. Kalau misalnya Ibu ada masalah soal PHK segala, nanti bisa konsultasi dengan saya. Gratis Bu, tenang aja. Iya Pak, saya sekarang memang dipakumkan dulu. Ya. Terima kasih Pak Liona. Nanti Ibu, nanti kalau kan sekarang saya udah menjelaskan bahwa tidak seribut dulu, tidak sesusah seperti Ibu dulu. Sekarang sudah sangat simpel. Juga pajak segala ada keringanan segala, sudah sangat simpel. Kemudian juga pekerja juga ada nanti linknya ke kalau di Jerman itu ada asuransi kan, nah itu semua lebih mudah lagi sekarang, lebih modern lagi. Jadi kalau misalnya Ibu nanti tertarik untuk investasi dan mau investasi di bidang apa, kemudian butuh konsultasi secara hukum, saya bersedia, tenang aja Bu. Iya Pak, saya orang kecil, hanya dulu saya menengahi, kebetulan ada yang mau menjual perusahaan dari Inggris, terus dan sebagainya, akhirnya ya bubar jalan sih, karena memang aturannya ribet, itu aja. Ya, sekarang udah nggak ribet lagi, nanti kontak saya kalau Ibu ke Indonesia, saya akan bantu. Saya akan bantu prosedurnya, sekarang udah nggak ribet lagi. Ya kalau dulu, ya saya akui saya ribet dulu, bahkan saya sebagai advokat, saya suka bayar orang caloknya itu mengurusnya karena nggak mau ribet. Sekarang mah nggak usah ada calo, makanya sekarang Jokowi itu dibenci oleh orang-orang calo segala itu. Betul. Karena sudah dipangkas semuanya Bu. Yang tadi Ibu harus ke Jakarta, harus ini, sekarang nggak ada lagi, dipangkas. Nah sekarang dipangkas. Itu jadi kemudian kalau nanti punya karyawan, kalau PHK segala kontak saya. Ya, pajak segala nanti kontak saya. Dulu saya takut sama karyawan Pak, kalau enggak. Ya deh, kita kasih kesempatan buat penanya berikutnya. Ini Bu Dewi masih ada digabung nggak ya? Sudah angkat tangan dari tadi ini. Saya sudah. Terima kasih. Bukan. Kan sekarang ini Bu Dewi. Udah ada, sorry. Ya. Sekarang Ibu Hosana, silakan Bu, terakhir. Iya, selamat siang Pak Liona, terima kasih untuk penjelasannya. Nama saya Hosana Panjaitan. Saya langsung saja ke praktek Pak, karena saya mewakili Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman. Jadi kalau saya bisa dapat input, mungkin juga bimbingan dari Bapak, kalau kita mau sebagai ahli di sini, ahli Indonesia Pak, apa yang bisa kita bantu secara direct setelah adanya Omnibus Law ini Pak? Contohnya kalau kita mau memberikan kayak Kleine Werbung lah, contohnya iklan gitu ya ke perusahaan-perusahaan di tempat kami bekerja di Jerman ini, apa yang perlu kami perhatikan, baik itu dari sisi IHK, Industri Handelskamernya Jerman, maupun Kadin Indonesia, sehingga hasilnya cepat gitu Pak, nggak mesti 5 tahun lagi baru ada perusahaan 2 yang mau investasi, melainkan ya kalau bisa setelah infrastrukturnya dan perjanjiannya mungkin dibuat dengan Indonesia, kita bisa menerima sinergi ini dengan cepat gitu Pak. Di sektor apa kita bisa langsung membantu Indonesia secepatnya gitu Pak. Apa yang kita bisa bantu, itu saya minta bimbingannya Pak. Terima kasih. Banyak sekali yang bisa dibantu Bu, dari orang-orang dari para sarjana Indonesia yang ada di Jerman gitu. Bisa direct misalnya kita membantu pemerintahan kita soal IT, soal banyak sekali. Karena begini Bu, saya misalnya begini, industri jaket misalnya yang di Garut ya, ini saya pernah mendampingi sarjana Indonesia yang melakukan penelitian soal pemasaran, Bu. Nah, di Jerman itu ada jaket yang harganya 250 juta, Bu. Ya. Atau itu yang sangat eksklusif sekali ya. Tapi ada juga jaket dengan kualitas sama, kulit yang sama, di Indonesia itu hanya harganya 750.000 ya di Garut atau 500.000, tapi di Jerman bisa 25 juta sampai 50 juta.
Itu bagaimana caranya? Nah, ini yang jadi problem. Bagaimana caranya? Nah, orang Indonesia yang ada di Jerman itu mencoba untuk ke Garut, kemudian membimbing orang-orang produsen Garut jaket tadi dengan keahlian-keahlian supaya dirapihkan, diberikan bimbingan-bimbingan, kemudian membuka pasar melalui Kamar Dagang Indonesia dan Kamar Dagang Jerman itu. Bisa sebagai penghubung, bisa sebagai... Ich habe auch, Moment, ich mache aus meine. Sonst. Ya, itu kira-kira, Bu. Jadi banyak sekali, Bu, yang bisa dibantu. Terutama soal IT misalnya, soal IT. Gini, Bu, kalau misalnya saya kan kesulitan ini juga kerjasama dengan universitas di Papua, Bu. Jadi kita mengadakan kerjasama namanya MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa Unpar bisa mengambil mata kuliah di Universitas Musamus di Papua. Begitupun juga mahasiswa Musamus atau mahasiswa Uncen bisa ngambil mata kuliah di Unpar. Tapi online. Problemnya adalah tidak semua mahasiswa bisa mengakses seperti kita ini. Ya. Jadi untuk mendatangkan mahasiswa Papua ke sini atau mahasiswa saya ke Papua juga riskan dalam kondisi seperti ini. Untuk mengadakan kuliah online juga tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena di Papua itu kekurangan soal IT-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya katakanlah kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Jerman dan menghubungkan dengan perguruan tinggi, Ibu menghubungkan saja, biar saya yang follow up-nya. Itu aja sudah luar biasa. Ya, kira-kira itu, Bu. Jadi kalau misalnya informasi saja, kemudian sampaikan kepada orang-orang yang punya kebijakan itu di follow up. Itu aja sudah sangat luar biasa. Ya, kira-kira kalau saya di bidang pendidikan seperti itu, Bu. Ya, jadi hubungkan, kemudian saya follow up, itu saja sudah sangat luar biasa bagi kami. Nah, ya, Pak. Itu Pak Ibu Hosana. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kalau misalnya butuh, misalnya saya konekkan dengan Kadin, saya bisa. Ya, konekkan dengan Kadin, misalnya dari Kadin dari Jerman atau pebisnis atau yang startup misalnya bisa konekkan, saya akan konekkan dengan yang di Indonesia. Ya, supaya kita yang bisa, artinya bisa sebagai jembatan, Ibu, ya jembatan, ya sama-sama menguntungkan lah. Ya, mereka untung, kita pun untung. Untung kita bisa belajar IT-nya dan ya itu bisa kerjasama seperti itu. Ya, saya sangat terbuka kalau misalnya Ibu ya oke, kalau urusannya dengan Kadin saya akan hubungkan dengan Kadin. Kalau urusan dengan IT maka saya hubungkan. Kalau urusannya dengan perguruan tinggi maka saya akan hubungkan dengan perguruan tingginya gitu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Apalagi ketua Kadin kan alumni Jerman kalau nggak salah, Pak. Iya, betul. Iya kan? Iya. Dan anak-anak alumni Jerman banyak yang aktif di Kadin juga. Iya, makanya itu. Banyak kan pengusaha juga. Ya. Jadi menurut saya, Pak, menurut saya itu paling bagus kalau Omnibus Law itu juga disosialisasikan di Kadin Jerman juga, Kadin Indonesia juga. Ya. Jadi makin banyak sosialisasi, makin banyak pengertian. Betul. Menurut saya. Kalau untuk IHK sudah, Pak, kita sudah lakukan. Sudah, ya. Rutin. Ya. Setiap kali pertemuan-pertemuan kita sosialisasikan. Ya, itu yang paling penting itu. Ya, makasih Pak Diloni. Ya, oke deh, waktu tinggal 10 menit lagi ya Bu Risa ya. Informasinya adalah yang paling penting itu Indonesia bukan Indonesia seperti dulu lagi. Yeah. Itu dia, betul. Yang itu informasikan bahwa Indonesia sekarang sudah clean government. Ya, sudah itu yang paling penting. Memberikan kepercayaan kepada investor bahwa alles in ordnung di Indonesia sudah. Kira-kira begitu. Ya, itu yang paling penting. Karena saya punya pengalaman juga ada investor dari Jerman nggak jadi investasi karena ribetnya itu tadi. Nah,
karena ribet dan tidak mengenal, misalnya tadi uang-uang sogokan itu tidak mengenal. Ya. Kalau di kita kan ya biasa. Sekarang udah nggak ada lagi. Sudah dipangkas betul, Bu. Jadi calo-calo sudah nggak hidup lagi. Jadi langsung cep sudah. Ya itu menurut saya. Ya jadi itu yang paling penting, menginfokan bahwa Indonesia sudah sangat positif lagi kalau misalnya mau investasi di Indonesia. Itu. Bagaimana setelah 2024, Pak Hilary, menurut Bapak? Menurut saya sangat optimis, Pak. Sangat optimis. Dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan menurut saya Jokowi sudah menanamkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan sekarang sudah mulai terbuka. Ya, sudah mulai terbuka. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Indonesia akan maju, jauh lebih maju, dan akan bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Saya yakin. Ya, dengan siapapun yang terpilih 24. Ya mudah-mudahan. Itu dia. Mudah-mudahan paling tidak sama dengan Pak Jokowi lah gitu. Mudah-mudahan, itu. Mudah-mudahan itu yang paling kita harapkan, Pak. Ya. Cuma kan nggak bisa ketiga kalinya beliau. Jangan. 2 kali cukup. 2 kali cukup. Ya, dia sudah menanamkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sudah menanamkan. Soalnya pengalaman kita di pilkada kemarin, sebetulnya yang ditanamkan Pak Ahok sama Pak Jokowi di DKI Jaya itu sudah bagus sekali. Tinggal meneruskan saja. Tapi ternyata yang terpilih nggak meneruskan. Ya. Itu problemnya. Betul. Jadi nggak ada sanksinya. Tidak ada keberlanjutan, Pak. Nah, jadi itu dia. Sudah sampai level ini, kemudian turun lagi. Makanya sebetulnya yang bagus itu kan harus ada sanksinya. Sanksinya itu yang harus ini juga, umpama pun tidak tercapai, ya ada sanksinya. Ini harus dikerjakan. Sanksinya tidak dipilih lagi. Ya, mengingat waktunya terbatas, ini harus dipotong, Mas Arief. Maaf nih, Mas Arief. Tapi nunggu 5 tahun lagi, Pak Leoni. Ya, kita sudahi dulu, Mas Arief. Ya, oke. Mungkin berikutnya batiknya batik banteng. Iya. Berikutnya mungkin kuis ya, Bu Risa. Betul nggak ini? Ya, betul. Silakan Mas Yudi untuk kuisnya. Ini kita kuis butuh berapa sih? 5 pertanyaan ya kayaknya ya? Ya. Kita masuk pertanyaan pertama sih. Kita cari yang mudah-mudah aja. Untuk ini Alfian sama Bu Risa juga bantuin ya, siapa yang jawab duluan. Jawabannya ditulis di chat, jadi bisa ketahuan siapa yang duluan. Pertanyaan pertama. Ini kan undang-undang disebutnya Omnibus Law. Kenapa sih disebutnya Omnibus? Ayo, coba. Silakan. Atau angkat tangan juga boleh lah. Oh, masa nggak ada sih? Saya boleh jawab nggak nih, Bu Risa? Kebersamaan. Itu. Siapa yang jawab? Udah ada masuk 1. Masih ada lagi nggak nih yang mau nyusul? Sudah ada 4 yang jawab. Ya, mau langsung dipilih jawabannya? Ini kita ada yang masuk, itu nama Omnibus, sebetulnya itu karena memuat banyak hal, ya banyak apa sih namanya, seperti bus yang bisa masuk banyak orang. Dari yang ini yang pertama sebaiknya yang mana nih? Yang paling cocok yang dari yang pertama-pertama? Pak Oce. Yang duluan. Yang benar dan yang duluan, Pak. Yudi. Yang benar yang duluan.
Yang benar dan Ini yang yang duluan benar. menulis. Yang duluan nulis ini Pak Heri sepertinya ini. Ya, Heri Johannes. Semua diajak seperti naik bus. Ya, tapi Pak Heri ini sahabat saya di Jogja ini, Pak. Oh, Gak Kok boleh dari dia. jauh toh? Pak Heri, Tahu. sudah bergabung, Bung Heri. Kalau gitu, ini kita tepat batasin sama yang tinggal Ya. di Jerman ini. yang tinggal di Hadiahnya tidak bisa dikirim ke Jogja. Siapa, Komjen? Itu dia Kalau di Kalimantan itu. ini yang duluan kalau gitu Tante Jojo nih kayaknya. Siapa? Gimana? Pak Liona yang memutuskan siapa yang Jogja. Ya Pak Liona yang putusin dah. Tar. Jadi, tar dulu mana? Yang di Jerman ya? Ya, Iya betul. Oh, saya kira yang paling tepat itu gabungan dari banyak undang-undang. Oh, Ibu Pak Jovi. Jovi. Ya, Ya, yang itu. Tante Jovi. Kayak begini, omnibus itu kan dari bahasa Latin. Yang omni ada kan kita pernah belajar omnivora kan, pemakan segala. Jadi segala sesuatu dijadikan satu. Jadi berbagai peraturan-peraturan digabungkan menjadi satu. Nah, itu omnibus itu. Nah, busnya itu dalam bahasa Latin nggak ada arti. Tapi omni itu segala sesuatu, ya segala sesuatu dijadikan satu, bermacam-macam peraturan-peraturan dijadikan satu, itu omnibus itu. Atau misalnya kata orang dari Prancis misalnya omnibus itu adalah satu orang berusaha untuk menarik semua orang dikumpulkan, ditarik bersama-sama di dalam satu bus itu omnibus. Whatever itu artinya, tapi dalam bahasa Latin itu omni itu adalah segala sesuatu. Ya, itu jadi peraturan-peraturan perundang-undangan disatukan begitu. Itu Mbak Jovi yang lebih benar gitu. Iya. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Kalau ini mungkin secara umum ya, siapa yang mensahkan undang-undang ini? Ayo, apakah DPR, MPR, apa Presiden? Ayo, masih ada lagi? Udah masuk ya 3. ya. Iya. Ini jawabannya gimana nih Pak Leona? Oh, itu Ibu Rati itu, Dewi Rati. Pemerintah bersama-sama DPR. Itu betul itu. Logis dong, Pak. Iya, karena yang kan ini pasal 11 Undang-Undang Dasar 45. Presiden bersama-sama dengan DPR menyatakan perang, membuat undang-undang itu. Jadi presiden bersama-sama dengan DPR. Harus. Ini gimana dong nih terpisah-pisah gini? Dua-duanya menang. Jadi Ibu Dewi Rati betul pemerintah dan DPR. Ya, sebetulnya DPR yang mengesahkan, yang meratifikasi itu presiden. Kalau beda pengesahan dan beda ratifikasi. Kalau ratifikasi itu perjanjian-perjanjian internasional. Ya, diratifikasi bersama-sama, itu bersama-sama. Undang-undang juga bersama-sama. Pemerintah dan DPR. Tapi kalau ratifikasi misalnya Indonesia meratifikasi Konvensi Wina tahun 1993. Itu yang merundingkannya kan pemerintah. Kemudian dibawa ke DPR untuk disetujui. Maka itulah ratifikasi, Pak. Iya. Ya. Berarti tadi yang menang siapa ya? Bu Dewi. Udah dicatat Bu ya? Bu ini yang nyatat. Enggak, yang menang Pak Leoni dong.
Hadiah untuk Pak Liona, tadi Pak Johannes dari Jogja diambil sendiri di Frankfurt. Ongkos Pak, kasihan. Ayo Pak Heri, kita berangkatkan di tiketnya tinggal direimburse ke Pak Konjen. Diundang nih ya kita ke sana ya, ke Frankfurt ya. Iya. Terima kasih juga sudah bergabung. Tadi ada Pak Brigjen TNI Lilik Sudaryani. Terima kasih, nanti ditunggu di Frankfurt. Hai. Bang Didik. Oke, lanjut Mas Yudi. Masih ada berapa hadiahnya ya? 3 lagi. 3 lagi. Ya. Ini mungkin kita kasih agak sulit nih. Ini kan kita tahu di Omnibus itu ada banyak klaster. Tolong sebutin 3. 1 orang 1 aja. Berapa klaster bidang di dalam Omnibus. Satu orang 1, jadi totalnya ada 3. Bisa langsung ditulis di chat. Semoga dia ingat ini. Tadi udah ada di presentasinya Pak Liona. Ya, Bu Niloh dihitungnya tetap 1 ya. Iya, masih tunggu beberapa detik lagi. Oke deh. Pak Liona, gimana ini? Bisa pilih yang paling tepat, 3 dari semua. Oh, 3. 3 orang. Itu yang jawab 2 kali tetap dihitung 1. Oke. Dipa. Dipa Donovan. Tenaga ke Ibu Siti Aisyah bisa, Diva bisa. Sama Hosana ya. Dipa tadi Hosana terus mana tadi? Sudah menyebut Ibu Siti, Pak Leon. Iya, Ibu Siti ya. Udah selesai. Ya. Pas. Ya, udah, selamat buat semuanya. Iya dah. Ini kita udah 5 ya berarti Bu ya? Iya. Ya, berarti acaranya sudah selesai dong ya? Iya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih para hadirin. Terima kasih Pak Liona. Terima kasih Pak Acep, Bu Risa. Ada Pak Jenderal Lilik juga di sini. Ya, tunjukin. Saya di daftar ada Pak Brigjen Lilik. Pak Brigjen masih off itu videonya juga. Silakan Bu dilanjutkan. Pak Brigjen lagi di Jogja itu. Oh, sedang di Jogja. Oh, sedang bersama Heri. Oh, sama Pak Heri. Enggak, saya lagi di Balikpapan ini kawan-kawan. Oh, oke. Oh. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih untuk Bapak Liona atas pencerahannya mengenai Undang-Undang Omnibus Law yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan kita bersama. Juga kepada Mas Yudi yang telah memandu jalannya diskusi dengan baik. Dan selamat pula kepada 5 pemenang. Mohon tuliskan alamat Bapak dan Ibu sekalian ke email kami bitpensosfood@kjri.ffm.de untuk pengiriman hadiahnya. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari awal hingga akhir acara. Kami tunggu di acara KJRI berikutnya. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih pada Bapak. Terima kasih. Alam merah putih.
Salam merah putih. Terima kasih. Salam merah